fosfat dan gugus basa. Nah, asam nukleat adalah biopolimer dan monomer penyusunnya adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu sebuah basa nitrogen heteroskilik atau purin dan pirimidin, sebuah gula pentosa dan sebuah gugus fosfat. Yang berikut klasifikasi asam nukleat sederhana. Yang pertama ada DNA, di mana DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik untuk perkembangan dan fungsi suatu organisme. DNA terbuat dari 2 untai yang saling terkait dan mirip satu sama lain yang menyerupai tanda yang berbeda, bentuk yang dikenal sebagai helix ganda. Nah, setiap untai memiliki tulang punggung yang terbuat dari gugus gula atau deoksiribosa dan fosfat yang berselang-seling. Nah, pada setiap gula terdapat salah satu dari 4 basa. Yang pertama itu ada adenin atau A, yang kedua ada sitosin atau C, yang ketiga ada guanin atau G, dan yang terakhir ada timin atau T. Nah, kedua untai tersebut terhubung oleh ikatan kimia antar basa, di mana ikatan adenin dengan ikatan timin dan ikatan sitosin dengan ikatan guanin. Nah, urutan basa di spidol tulang punggung DNA mengkodekan informasi biologi seperti instruksi untuk membuat molekul protein atau RNA. Yang kedua pada RNA, di mana RNA adalah molekul yang terdapat pada sebagian besar organisme hidup dan virus. Nah, RNA ini terdiri dari nukleotida, yaitu gula ribosa yang terikat pada basa nitrogen dan gugus fosfat. Basa nitrogen tersebut meliputi adenin, guanin, urasil, dan sitosin. RNA sebagian besar terdapat dalam bentuk untai tunggal, tetapi terdapat virus RNA yang khusus beruntai ganda. Nah, molekul RNA ini dapat memiliki panjang dan struktur yang bervariasi. Virus RNA menggunakan RNA bukan DNA sebagai materi genetiknya dan dapat menyebabkan banyak penyakit pada manusia. Proses pembentukan RNA dari RNA adalah transkripsi, sedangkan proses sintesis protein dari RNA adalah translasi. Yang berikut anak-anak bisa melihat di sini. Di sini ada struktur DNA dan RNA. Yang ini merupakan struktur dari RNA, sedangkan ini merupakan struktur dari DNA. Yang berikut sifat dan fungsi DNA. Yang pertama, sifat dari DNA. DNA merupakan molekul yang sangat besar atau polimer, di mana dia tersusun dari unit terkecil bernama nukleotida. Yang kedua itu ada DNA memiliki struktur khas berupa tangga berpilih ganda atau double helix. Yang ketiga, kemampuannya untuk membuat salinan dirinya sendiri dengan akurasi tinggi melalui proses replikasi. Yang ketiga, secara keseluruhan molekul DNA bersifat asam karena gugus fosfolipidnya dan bermuatan negatif. Yang terakhir, struktur helix ganda menjaga stabilitas DNA dan RNA dapat larut dalam air karena sifat polarnya. Yang berikut fungsi dari DNA. Yang pertama, dia sebagai penyimpan informasi genetik, di mana DNA adalah molekul yang menyimpan semua instruksi genetik yang diperlukan untuk membentuk dan menjaga fungsi suatu organisme. Yang kedua, fungsi sebagai pewarisan sifat, di mana dia akan meneruskan karakteristik dari orang tua ke keturunan dan menentukan ciri-ciri seperti dari warna kulit, dari warna mata, warna rambut, dan predisposisi genetik. Yang ketiga ada sintesis protein, di mana dia berfungsi untuk menyediakan kode atau gen untuk membuat protein yang melakukan hampir semua pekerjaan di dalam sel, termasuk metabolisme, perbaikan, dan pertumbuhan. Dan yang terakhir pengaturan seluler, di mana mengatur kapan dan di mana protein harus dibuat sehingga sel dapat berfungsi dengan benar. Yang berikut sifat dan fungsi dari RNA. Yang pertama, sifat dari RNA itu ada terdiri dari satu untai polinukleotida tunggal. Yang kedua, dia bersifat mengandung gula pentosa berupa ribosa, sedangkan pada DNA dia mengandung deoksiribosa.
Yang ketiga, RNA memiliki 4 basa nitrogen, di mana RNA tidak memiliki timin atau T yang digantikan oleh urasil atau U. Yang keempat, ukuran RNA lebih pendek dan bervariasi dibandingkan dengan DNA. Yang terakhir, beberapa jenis RNA dapat bertindak sebagai enzim atau ribosim, dan RNA umumnya kurang stabil. Yang kedua adalah fungsi RNA. Yang pertama, dia berfungsi sebagai sintesis protein, di mana RNA ini dia mengambil informasi genetik dari DNA dan membawanya ke ribosom untuk diubah menjadi protein. Yang kedua, pengaturan gen, di mana RNA ini dia mengontrol aktivitas gen selama berbagai proses biologis penting. Yang ketiga, dia berfungsi untuk membawa informasi, di mana dari mRNA dia membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang terakhir, membawa asam amino, di mana tRNA dia membawa asam amino yang tepat ke ribosom sesuai dengan kode pada mRNA. Yang berikut ikatan yang terlibat dalam asam nukleat. Di sini ada 2. Yang pertama, ikatan kovalen, di mana dia membentuk rantai polinukleotida. Nah, ikatan kovalen membentuk tulang punggung atau backbone. Nah, rantai asam nukleat atau fosfat dan gula, dan juga menghubungkan basa nitrogen ke gula pentosa. Yang kedua, ikatan non-kovalen, di mana dia membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ikatan non-kovalen ini dia memberikan stabilitas pada struktur helix ganda DNA dan struktur sekunder RNA. Oke, baik, sekian materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, karena semuanya sudah mengerti dan sudah paham, maka pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.